Rahayu, Purwokadang. Kita berjumpa lagi pada video Jagatarit. Kali ini episode yang ke-101, masih di dalam tema besar yang sama, yaitu mengenai roh di dalam tubuh. Dan kita masih menyelami tentang roh jiwa. Pada minggu yang lalu panjenengan sudah dipahamkan tentang perbedaan di dalam jiwa kita, yang ternyata perbedaan itu lebih cenderung pada peran-peran yang dibawa oleh setiap jiwa, ya. Sedangkan perwujudannya ya sama, ya. Jadi dengan peran-peran yang berbeda itu kita menjadi semakin tahu bahwa setiap orang itu memiliki misi masing-masing. Jadi misi-misi yang dijalankan setiap pribadi manusia itu, ya, salah satunya dikendalikan oleh jiwa itu sendiri, Purwokadang. Kali ini kita mencoba menyelami tentang persamaannya dari setiap jiwa kita ini dan setiap jiwa yang dimiliki oleh sesama kita. Ya, persamaannya bagaimana? Tentu saja pada saat kita memahami jiwa ini masih benar-benar murni, masih di dalam seperti yang direncanakan Gusti sendiri, tentu saja apapun jiwa itu yang tinggal di setiap pribadi-pribadi manusia itu tentu saja akan mengarahkan pada tujuan yang sama, ya, apapun itu, baik itu yang berprofesi atau berperan sebagai guru, pengajar, petani, karyawan swasta, mungkin pedagang, semuanya itu jiwa-jiwa yang masih murni itu akan selalu membawa kita kepada jalan yang sudah memang disiapkan oleh Gusti sendiri. Nah, karena apa? Memang kita berasal dari tempat yang sama. Memang jiwa itu juga berasal dari tempat yang sama. Tentu saja suatu saat mereka juga menginginkan pulang di suatu tempat yang sama. Nah, dengan demikian setiap jiwa murni ini menuntun kita pada setiap pikiran, perasaan, dan tindakan kita untuk bisa selalu selaras dengan kehendak Gusti. Nah, itu persamaan yang istilahnya harus kita pahami, ya. Setiap orang, ya, walaupun perannya berbeda-beda, walaupun berbeda-beda jenisnya, ya, berbeda-beda bangsa, tetapi tetap yang namanya jiwa itu akan tetap berpulang kepada sang pemiliknya, ya. Kalau jiwa itu masih murni, artinya jiwa itu masih memegang kesetiaannya semenjak dia itu berjanji untuk setia dan berbakti kepada Gusti di dalam laku tinari. Nah, oleh sebab itu Purwokadang, kita dan yang lainnya, saudara-saudara yang lainnya itu sebenarnya memiliki tujuan yang sama di dalam kehidupan ini, walaupun mereka sama-sama katakanlah menjalaninya, tapi diperankan dalam profesi yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu kita harus saling menghormati, menghargai mereka semua, karena di dalam setiap orang itu juga terdapat jiwa yang sama seperti yang bersemayam di dalam diri kita. Tentu saja jiwa yang murni ini tersambung dengan budi, tersambung dengan Gusti sendiri di dalam hati kita. Oleh sebab itu kita juga tidak boleh semena-mena, tidak boleh bersikap tidak adil, ya. Artinya kita sedang menjalani bersama-sama menuju ke suatu tempat yang sama, walaupun kita diperankan dengan misi yang berbeda selama kita itu diberi kehidupan di dunia ini, ya. Persamaan-persamaan ini menjadikan kita semakin paham bahwa kita semua adalah persaudaraan. Kita semua ini adalah saudara dalam ciptaan, sehingga kita juga tidak boleh saling merecoki, tidak boleh saling mengganggu. Namun begitu, kita masih memiliki tanggung jawab untuk saling mendukung,
saling berbagi di dalamnya. Karena apa? Kita sebenarnya menjadi bagian-bagian yang sangat penting dari apa yang diciptakan Gusti. Nah, terkadang persamaan-persamaan ini yang akhirnya kita mendapatkan sebuah peneguhan. Ya, artinya tidak ada profesi, tidak ada peran-peran yang rendah. Semuanya di mata Gusti itu baik adanya, baik yang diperankan untuk menjadi presiden maupun yang diperankan untuk menjadi jualan es lilin di jalan. Karena pada dasarnya jiwa ini membimbing pada kebenaran. Namun begitu kita juga harus memahami, mengerti tentang tanggung jawab kita selama hidup ini. Seandainya suatu saat kita justru tidak mampu menjalankan peran itu, nah inilah yang akhirnya kita menjadi tersendat di dalam perjalanan kita menjadi tidak murni lagi, dan akhirnya mungkin kita akan kesulitan pergi atau pulang pada tujuan yang selama ini kita tuju bersama-sama. Nah, itu gambarannya terkadang bagaimana jiwa itu ternyata memiliki kesamaan. Sama halnya pada saat kita juga memahami tentang jiwa-jiwa yang dimiliki oleh tumbuh-tumbuhan, ya, yang dimiliki oleh binatang-binatang, ya. Mereka juga memiliki peran-peran yang berbeda-beda. Namun begitu jiwa itu mengajak mereka menjadi sosok atau karakter yang setia. Ya. Artinya apa? Setia menjalani perannya, walaupun hanya sebagai binatang, ya, tetapi jiwa itu menuntun kesetiaannya untuk tidak memiliki keinginan-keinginan atau untuk tidak mau menjalankan kewajibannya. Ya, semuanya itu berkaitan dengan jiwa, ya. Kalau jiwa ini masih murni, masih begitu dekat dengan Gustinya, tentu saja walaupun itu binatang, ya, mereka juga akan menjadi ikhlas saat di dalam kehidupannya itu akhirnya dimanfaatkan atau dijadikan untuk kebutuhan manusia atau makhluk yang lain. Mereka menerima apa adanya keadaan itu. Artinya apa? Bahwa jiwa itu pun juga memiliki kesamaan dengan kita. Artinya kita juga diarahkan pada kesetiaan. Mereka juga diarahkan pada kesetiaan. Nah, kesetiaan ini yang selalu kita pahami ini sebenarnya adalah bagian-bagian di mana kita itu akan menuju ke suatu tempat yang sama dan menjadi bekal kita untuk menjalaninya. Ya, persamaan jiwa inilah yang harus kita bundeli, kita maknai bersama-sama. Jangan sampai kita giwar, jangan sampai kita itu berbelok tanpa memberikan tanda-tanda, sehingga kita juga bisa menjalankan peran kita dengan baik, dan kita juga bisa tersambung selalu dengan jiwa kita, dengan budi kita, dan akhirnya kita bisa menuntaskan tanggung jawab kita sebagai manusia, yang mana di dalamnya setiap manusia itu bertanggung jawab atas jiwa yang telah dipercayakannya. Nah, setiap manusia yang benar pasti akan bertujuan kembali kepada Sang Penciptanya. Oleh sebab itu, jiwa ini yang memiliki kesamaan tujuan ini akan membimbing kita kepada tempat tersebut. Nah, demikian terkadang ini penjelasan tambahan. Kalau pada tayangan sebelumnya kita membahas tentang perbedaan di setiap jiwa, kali ini kita membahas persamaannya di setiap jiwa.
yang ternyata jika jiwa itu murni, maka akan mengarahkan kita akan berpulang pada tempat yang sama. Berpulang pada tempat yang sama itu berpulang kepada siapa? Tentu saja berpulang pada sang pemilik kehidupan ini, yaitu Gusti sendiri. Sehingga jiwa ini sering kita sebut sebagai sang panuntun atau sang guru sejati. Nah, oleh sebab itu, siapapun yang memiliki jiwa yang terpelihara dengan baik, kemurniannya, tentu saja kehidupannya akan selalu terarah juga dengan baik pada kehendak, pada kemurnian-kemurnian dari Gusti sendiri. Demikian para kadang, ini video melengkapi untuk bisa memahami antara perbedaan dan persamaan. Dan dengan demikian kita akan menjadi semakin mencintai diri kita, mencintai hidup kita ini yang ternyata membawa atau diberikan jiwa yang harus kita upokoro, yang harus kita perjuangkan, sehingga kita itu bisa menjalankan tugas, perintah, misi, dan bisa membangun dharma-dharma baik kita di dalam hidup ini. Demikian para kadang kita bisa kembali melanjutkan pada materi-materi yang lainnya. Tentu saja masih banyak yang harus kita bahas tentang roh jiwa. Kita berjumpa lagi pada video berikutnya. Matur nuwun, rahayu.